Halo semua, perkenalkan namaku Margareta Ayuning Tias, NIM 68 2018 112. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko teknologi informasi. Apa itu risiko? Risiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat, atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Nah, semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Risiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan maupun hal yang merugikan. Selanjutnya yaitu macam-macam dari risiko. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni merupakan risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Contohnya seperti pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko spekulatif merupakan risiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya adalah investasi saham pada bursa efek, membeli undian, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan harga pasar yang bisa merugikan suatu perusahaan ataupun bisa menguntungkan. Misalkan adanya penurunan harga saham yang mengakibatkan penurunan nilai pasar saham perusahaan tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap perusahaan, sehingga dapat merugikan perusahaan karena harga saham bergerak pada arah yang tidak menguntungkan. Yang keempat yaitu resiko internal. Risiko internal merupakan risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Risiko internal bertujuan untuk mengatur kegiatan operasional agar mengecilkan kemungkinan target produksi yang tidak tercapai. Hal tersebut dapat berasal dari kerusakan alat mengakibatkan proses produksi menjadi terhambat. Selain itu, sumber daya manusia termasuk dalam lingkup manajemen risiko perusahaan pada bagian internal. Dalam berjalannya perusahaan juga seiring dengan upaya peningkatan kompetensi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai aset berharga dari suatu perusahaan. Selain itu, berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan pendapatan perusahaan. Yang kelima yaitu resiko eksternal. Resiko eksternal merupakan resiko yang berasal dari luar perusahaan. Resiko eksternal bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan penundaan dan kegagalan. Resiko eksternal yang dihindari seperti protes atau keberatan dari masyarakat dan biaya operasional perusahaan lebih besar dari pendapatan. Hal penting lainnya pada eksternal wajib diperhatikan adalah manajemen risiko terhadap pembayaran. Pembayaran yang dimaksud di sini adalah upah terhadap pekerjaan, upah kontrak kerja sama. Dengan melakukan pembayaran rutin bulanan terhadap karyawan atau berdasarkan kontrak, diharapkan tidak menimbulkan piutang, sehingga arus kas perusahaan tetap stabil. Dan yang keenam yaitu resiko operasional.
Resiko operasional merupakan resiko yang terjadi karena kurang berfungsinya suatu proses internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah di luar perusahaan. Resiko ini menyebabkan kerugian yang dapat berpengaruh akan hilangnya potensi keuntungan bagi perusahaan. Juga merupakan manajemen yang ditetapkan atas dasar meminimalisir yang timbul dari kecacatan fungsi dan proses internal perusahaan. Sumber kegagalan itu biasanya berasal dari kesalahan seseorang, kegagalan yang disebabkan oleh sistem, dan faktor lainnya. Selanjutnya, apa sih itu manajemen resiko teknologi informasi? Nah, manajemen resiko teknologi informasi merupakan proses yang bertujuan untuk membantu organisasi memahami, menilai, dan mengambil tindakan pada semua risiko dengan maksud untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Manajemen risiko juga digunakan untuk memetakan berbagai risiko yang dapat timbul dengan mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor adanya risiko, dan mengendalikan penanganan atau pencegahan risiko. Manajemen risiko bisa mengurangi kemungkinan gagal, sehingga dampak kerugian internal dan eksternal yang akan terjadi terhadap laba perusahaan, pelanggaran hukum, penurunan produktivitas sumber daya manusia, dan penurunan reputasi perusahaan dapat berkurang. Nah, mengapa sih manajemen risiko teknologi informasi itu penting? Yang pertama, bisa mencegah kegagalan. Manajemen risiko bisa mencegah kegagalan, sehingga peningkatan laba bisa dilakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar. Yang kedua, bisa melindungi perusahaan dari risiko murni. Manajemen risiko bisa melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditor, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang terlindungi, mungkin dengan asuransi tertentu, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan public image. Yang ketiga, bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan. Manajemen risiko bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko serta perubahan yang mendasar tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan perubahan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Dan yang keempat, bisa membuat cadangan yang memadai. Manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur, sehingga potensi kerugian yang alternatif lebih besar bisa dihindari. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko. Contoh kasus ini saya ambil dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah mengatur tentang budaya sadar resiko. Bentuk sadar resiko yang diterapkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau meliputi komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Peran pemimpin, puncak dan jajarannya
merupakan kunci utama di dalam menjalankan perubahan. Jenis kepemimpinan dan perilaku pimpinan akan menjadi penentu bagi terciptanya budaya peduli risiko yang diinginkan. Komitmen pimpinan yang menjadi prioritas terhadap program manajemen risiko dapat diwujudkan dan ditunjukkan oleh pimpinan puncak beserta para pemimpin di seluruh tingkatan, baik dukungan dalam bentuk implisit maupun bentuk eksplisit. Penerapannya, yang pertama, manajemen risiko dengan sistem pengendalian intern. Terdapat hubungan manajemen risiko dengan sistem pengendalian intern. Manajemen risiko pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sangat berkaitan dengan sistem pengendalian intern. Dalam prosesnya, manajemen risiko harus memperhatikan sistem pengendalian yang akan dilaksanakan. Pengendalian intern digunakan dalam rangka meyakinkan proses bisnis telah dijalankan secara efektif. Dalam sistem pengendalian intern akan memperhatikan bagaimana mitigasi atau penanganan risiko melalui kegiatan atau aktivitas untuk mengurangi kemungkinan dan atau dampak risiko. Aktivitas pengendalian intern yang sudah ada harus dipantau pelaksanaannya dalam rangka menentukan level risiko pada tahap analisis risiko. Yang kedua yaitu Kementerian Keuangan dengan pembentukan struktur manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan dengan pembentukan struktur manajemen risiko. Struktur manajemen risiko terdiri atas Komite Manajemen Risiko, Unit Pemilik Risiko, dan Unit Kepatuhan Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko berwenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko. Unit Pemilik Risiko bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko. Dan Unit Kepatuhan Manajemen Risiko bertugas mengawasi kesesuaian pelaksanaan manajemen risiko dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dirasakan manfaatnya bagi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan diterapkannya manajemen risiko pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman dan sekiranya dapat membantu teman-teman dalam mengenal manajemen risiko teknologi informasi beserta penerapannya di dalam perusahaan atau organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak berkenan atau adanya kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.